Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pejuang PPG di tanah air. Pada video kali ini saya akan berbagi soal uji pengetahuan pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Dimana soal ini terdiri dari yang pertama, perkembangan kognitif peserta didik, kemudian kompetensi pedagogik, yang ketiga perkembangan moral peserta didik, kemudian kesulitan belajar peserta didik, teori belajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan sosial media dan TIK. Langsung saja kita lihat videonya bersama-sama. Untuk soal perkembangan kognitif peserta didik, nomor 1, pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif ialah: A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Dan jawabannya adalah B, yaitu kemampuan memecahkan masalah. Soal nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah A. Inspirasi. B. Budaya. C. Inspirasi. Dan D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawabannya adalah D, yaitu pengasuhan dan lingkungan. Soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang konkret merupakan ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, dan D. 12-14 tahun. Dan jawabannya adalah C, yaitu 7-11 atau 12 tahun. Soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Dan D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Dan jawabannya adalah A, yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berhubungan dengan soal kompetensi pedagogi perkembangan sosial emosional peserta didik. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, dan D. Moral. Jawabannya adalah C, yaitu emosional. Nomor 6. Seorang peserta didik mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, dan D. Kognitif. Jawabannya adalah C, yaitu sosial emosional. Nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri.
Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawabannya adalah A. Sosial emosional. Soal berikutnya adalah soal perkembangan moral peserta didik. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, dan D. Penalaran interkonvensional. Jawabannya adalah A. Penalaran pasca konvensional. Soal nomor 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, dan D. Interkonvensional. Jawabannya adalah C. Pasca konvensional. Soal berikutnya yaitu soal kesulitan belajar siswa. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Menciptakan hubungan yang baik, dan D. Memformulasikan tindakan. Jawabannya adalah C. Menciptakan hubungan yang baik. Soal nomor 11. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, dan D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jawabannya adalah D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Nomor 12. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, dan D. Gangguan sosial. Jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Soal berikutnya. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, dan D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawabannya adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Soal berikutnya. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, dan D. Brainstorming. Jawabannya adalah A. Sosiometri. Soal nomor 15. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, dan D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber.
Jawabannya adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Soal nomor 16. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, dan D. Intelektual. Jawabannya adalah B. Sosial. Soal berikutnya yaitu soal tentang teori belajar. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, dan D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Soal nomor 18. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Soal berikutnya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Jawabannya adalah A. Humanistik. Nomor 20. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, dan D. Kognitivisme. Jawabannya adalah A. Sibernetik. Nomor 21. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif. Struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Sibernetik. Jawabannya adalah C. Kognitivisme. Soal berikutnya adalah soal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawabannya adalah B, yaitu RPP. Soal berikutnya. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar,
Indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Dan D, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, dan langkah-langkah pembelajaran. Jawabannya adalah A, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Soal berikutnya, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Dan D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Soal berikutnya. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. Dan D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawabannya adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Soal berikutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Jawabannya adalah D, yaitu silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Soal berikutnya, perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar mengenal kegiatan musyawarah. 2. Indikator menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Dan D. Keterkaitan dan keterpaduan. Dan jawabannya adalah D, yaitu keterkaitan dan keterpaduan. Nomor 28. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini, kecuali 1, yakni A. Metode mengajar yang digunakan guru. B. Karakteristik bahan ajar. C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Dan D. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Dan jawabannya adalah C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Soal berikutnya. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, dan D. Humanisme. Dan jawabannya adalah C. Konstruktivisme.
Soal berikutnya. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada setiap usia peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang terstruktur. C. Penggunaan metode bervariasi. Dan D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jawabannya adalah A. Penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. Soal berikutnya, Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Dan D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jawabannya adalah B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Soal berikutnya, taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Dan D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jawabannya adalah D, yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Soal berikutnya, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, dan D. Picture and picture. Dan jawabannya adalah C. Problem solving. Soal berikutnya, faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Jawabannya adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Soal berikutnya, kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media atau alat bantu. B. Membuat media dan alat bantu sederhana. C. Menggunakan media dan alat bantu. D. Merawat media dan alat bantu. Jawabannya adalah B. Membuat media dan alat bantu sederhana. Soal berikutnya, fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. Dan D. Pencapaian standar kelulusan. Jawabannya adalah D. Pencapaian standar kelulusan. Soal nomor 37. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. Dan D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Dan jawabannya adalah D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Soal berikutnya. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Dan D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber.
Jawabannya adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Soal berikutnya. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Dan D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Soal selanjutnya, prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajeg atau taat asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Dan jawabannya adalah C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Soal berikutnya adalah soal media dan TIK dalam pembelajaran. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, dan D. Konteks penggunaan. Dan jawabannya adalah D, yaitu konteks penggunaan. Soal berikutnya, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Dan D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Dan jawabannya adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal berikutnya, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput yang terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. Dan D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jawabannya adalah A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Soal berikutnya, di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, visi misi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. Dan D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Dan jawabannya adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Soal yang terakhir,
Seorang guru harus mampu memanfaatkan media, pembelajaran, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Dan C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dan D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Dan jawabannya adalah C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, itulah soal untuk uji kompetensi pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.